نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الذين رحمكم الله وعزكم الله. Yang pertama dan utama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan uswatul hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjauhi segala yang dilarang Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna waffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nas wa qila jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu alazim. Hari ini berbahagia bahwasanya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kenikmatan, itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Kehidupan dunia ini hanyalah sudah gurau dan permainan belaka. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini mulai 27 Februari 2020 sampai dengan Oktober ini mungkin sudah 1,5 tahun lebih kita berada di kondisi pandemi COVID-19, di mana banyak saudara-saudara kita, para ustadz, saudara-saudara kita pengurus masjid, saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara kandung dan sebagainya, rasanya lebih cepat dari perkiraan kita panggil Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berpikirnya lebih cepat. Karena apa? Karena rasanya kok masih muda, rasanya dia masih kurangan saya, rasanya dia di bawah saya dan sebagainya. Rasanya kemarin masih sholat subuh berjamaah, tapi banyak juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mungkin yang ujian COVID maupun memang sudah jadwalnya atau memang sudah sakit sejak dulu. Namun secara umum saya sendiri sebagai pemangku wilayah seorang RW, selama 1,5 tahun ada sekitar 65 warga yang meninggal dari 20 RT. Artinya ini 3 kali lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang dalam kondisi normal. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian kita menyimpulkan bahwasanya kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada gunanya kita takut. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan
bagaimana kita menjemput kematian itu dengan kematian yang baik atau husnul khotimah. Itu saja sebagai seorang muslim. Kita berlari dibentengi dengan benteng berlapis, dengan pasukan persenjataan lengkap, dengan dokter spesialis mengelilingi kita, rumah sakit dengan fasilitas yang super. Kalau sudah ajalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang berjiwa pasti akan mati. Jadi tidak akan bisa kita la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa kita mengundurkan sesaat pun, dan tidak juga kita bisa memajukan sesaat. Jadi sebuah kepastian. Hanya satu kata bagi kita orang beriman adalah mempersiapkan diri bagaimana kita mati husnul khotimah, menghindari bagaimana kita tidak meninggal dalam su'ul khotimah atau mati dalam keadaan yang buruk. Jamaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Yang pertama adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi akidah yang lurus, salimul akidah. Jangan sekali-kali kita terbelokkan sedikit pun akidah kita. Qul huwallahu ahad, kata-kata Allah itu esa. Ini harga mati. Kalau NKRI aja harga mati, akidah harga mati. Lebih dari itu, karena apa? Ini berdampak pada dunia dan akhirat, berdampak pada kehidupan yang selama-lamanya yang akan kita rasakan nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Fussilat surah 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salimul akidah, jamaah sekalian rahimakumullah. Aplikasinya dalam kehidupan selanjutnya adalah shahihul ibadah, ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah niat karena Allah sesuai dengan petunjuk Rasul, dan kita laksanakan secara paripurna atau sempurna. Itu yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah. Menggapai husnul khotimah haruslah salimul akidah, akidah yang lurus. Jangan mau kita dibelak-belokkan, jangan mau kita diiming-iming sesuatu yang di luar daripada ketentuan al-Islam. Cukuplah pengajian-pengajian yang ada di masjid mushola kita. Insya Allah di lingkungan kita sudah terfilter. Kadang-kadang kita agak tergiur, ada pengajian khusus misalnya. Khusus apa? Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun bisa mendengarkan, siapapun bisa mengkaji, dimanapun di masjid dekat kita. Tapi kalau sudah pengajian yang merasa dirinya paling benar, pengajian yang tidak transparan, justru kadang-kadang kita takut itu akan dibelokkan. Karena banyak akhir zaman ini orang yang mengaku nabi, bahkan mempertuhankan dirinya. Alhamdulillah ini sudah ada sejak dulu. Kalau Fir'aun berkata, wa qala ana rabbukumul a'la, katakanlah aku ini Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka itulah kesalahan Fir'aun yang tidak akan pernah bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau tenggelam, maka Fir'aun mau tobat, ternyata tobatnya tidak diterima. Karena apa? Karena pengakuan Tuhannya indah yang tidak bisa ditolerir. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia, tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Tidak ada dari kita yang bebas dari dosa, maksum tidak ada.
hanya Rasul yang terbebas dari dosa. Ketika Rasul melakukan kesalahan, maka Allah langsung tegur, dan teguran itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ketika Rasul berdakwah kepada para petinggi Quraisy, orang-orang premium, orang-orang eksekutif, ada hamba yang tidak melihat, pengen juga dengar dakwahnya. Rasul hanya memprioritaskan kalangan elit ini, menomorduakan orang yang tidak melihat. Maka Allah tegur langsung. Itu kesalahan-kesalahan Rasul yang menjadi pelajaran buat kita. Oleh karena itu, kita adalah manusia yang tidak lepas dari dosa. Makanya setiap saat kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan sesama manusia kita saling memaafkan, tidak harus menunggu lebaran. Kalau kita merasa bersalah pada saudara kita, sahabat kita, langsung afwan, minta maaf ya. Mungkin ucapan saya tadi tidak berkenan, mungkin ucapan saya agak kasar, mungkin menyakiti dan sebagainya. Langsung saja, tidak usah nunggu lebaran lagi. Jamaah sekalian, rahimahullah wa azakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim di surat Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, islah, dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Jamaah sekalian rahimahullah wa azzakumullah, Allah maha penerima taubat hambanya, Allah maha penyayang pada hambanya. Bahkan seorang penjahat, pembunuh, sampai bilangan yang hampir ke 100, ketemu semua orang, ya tidak mungkin kamu itu diampuni. Tetapi ketika ketemu seorang ulama, maka insya Allah kamu akan diampuni selama kamu bertobat, menghentikan semua maksiat yang kamu lakukan, dan kamu hanya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan memulai perbuatan itu, maka insya Allah kamu akan diterima tobat. Maka inilah keindahan Islam. Maka inilah kelapangan kita sebagai seorang muslim. Kesalahan pasti, doif kita orang yang lemah, yang banyak kekurangan, tetapi Allah membukakan pintu taubat yang lebih daripada apa yang kita berbuat kesalahan. Jamaah sekalian rahimahullah wa azzakumullah. Yang ketiga adalah selalu berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Kita harus perbanyak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menuruti apa prasangka hambanya. Janganlah kita mengadu-adu perasaan kita sendiri. Kita justru ketika kita ditimpa kekurangan atau musibah, kita berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika kamu diberikan kemudahan, rezeki lancar, banyak, mudah semuanya, lancar, jabatan naik dengan normal, bahkan lebih cepat daripada normalnya, Allah telah memuliakan. Tapi sebaliknya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah sedikit menguji dengan kekurangan, keterbatasan, maka kadang manusia mengatakan Tuhan Allah telah menghinakan. Jamaah sekalian rahimahullah wa azzakumullah, marilah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, atas segala sesuatu. Jamaah sekalian rahimahullah wa azzakumullah, yang keempat adalah sering mengerjakan amal soleh yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqtu wa akun minas shalihin. Dan
belanjakanlah, infakkanlah sebagian daripada hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu datang. Jamaah sekalian, membelanjakan harta ini ada timingnya, ada time limitnya. Ketika jasad kita masih bersatu dengan ruh kita, ketika masih kita hidup, ketika kita sudah meninggal, itu sudah menjadi hak waris, sudah menjadi amal anak cucu kita. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, disitulah kita bisa beramal, disitulah kita bisa berinfak, membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Ya Rabb, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematian sampai aku bisa membelanjakan hartaku?" Karena apa? Karena ternyata dahsyatnya infak sedekah di jalan Allah ini menjadikan kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita salah satu variabel, salah satu komponen daripada husnul khotimah. Jamaah sekalian, rahimahullah wa razaqullah. Yang kelima adalah sering beramal soleh secara umum. Tadi amal khusus, misalnya infak, amal khusus misalnya qiyamul lail, amal khusus misalnya memelihara, berbakti pada orang tua. Tapi juga ada amal umum. Karena apa? Khairun nas anfa'ul nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sampai menyingkirkan duri, menyingkirkan paku di jalanan. Takut saudara kita nanti kejeblos ban motornya, ban mobilnya, kita singkirkan. Adalah salah satu daripada bentuk amal umum. Menyiapkan air wudhu, menyiapkan penggelar karpet, menyiapkan sound system, adalah bentuk-bentuk amal umum yang semua kita bisa terlibat. Yang mungkin dalilnya gak ada khususnya. Mana ada dalilnya yang nyiapin karpet sound system untuk sholat Jumat. Itu adalah amal umum yang bisa kita lakukan karena dalam rangka menservis, dalam rangka berkhidmat, dalam rangka memberikan fasilitas kepada saudara kita untuk sholat, dan itu pun adalah sebuah kebajikan, itu adalah sebuah pengabdian nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat kita berjalan dengan baik dan lancar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatul hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menggapai husnul khotimah yang keenam adalah banyak mengingat kematian dan mencintai dunia sewajarnya saja. Mengingat kematian dan mencintai dunia ini sewajarnya saja. Aksarul dzikra ada magis lazzatin. Perbanyaklah, ingatlah kematian yang akan memutus segala kenikmatan. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita menempelkan, memberikan perhatian yang terlalu berlebih pada dunia, biasanya praktis kita agak melupakan akhirat, artinya agak melupakan kematian. Nanti tahunya kalau sudah kita berusia lanjut, kemana aja ya dulu waktu kita muda, tenaga kita. Mumpung kita masih menjadi orang yang mempunyai pengaruh, marilah kita memberikan pengaruh yang baik.
Mumpung kita menjadi atasan, maka kita memberikan contoh yang baik, motivasi yang baik agar kerja adalah bagian dari ibadah. Mumpung kita menjadi pemimpin wilayah, marilah tanda tangan kita ada tanda tangan kebaikan. Orang mau berbuat baik kita dukung, orang mau berbuat jahat kita tahan dan kita nasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasama dalam ketakwaan dan kita berlepas diri menasihati, berdakwah orang-orang yang mengajak kemaksiatan. Yang ketujuh, jamaah sekalian Allah, untuk menggapai husnul khotimah adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikuasai oleh setan ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakaratul maut, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu ayat khabatus syayatin indal maut, dari pengaruh bisikan setan ketika kita akan meninggal dunia. Karena sakaratul maut adalah sebuah pertarungan yang sangat menentukan, adalah sebuah pertarungan yang menentukan jangka panjang dan selamanya. Lakinu mantakum la ilaha illallah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ketika orang tua kita, saudara kita sudah kelihatan tanda-tanda sakaratul maut, ayo kita bisikkan, ayo kita talqinkan la ilaha illallah. Karena dalam kondisi seperti ini, setan sangat senang sekali untuk menggoda, untuk mempengaruhi. Dan inilah salah satu kesedihan kita di masa pandemi ini, ketika ada saudara kita dalam kondisi sakaratul maut, kita tidak bisa menemani karena alasan protokol kesehatan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal digolongkan dalam keadaan syahid karena meninggal dalam keadaan pandemi, dan Allah lindungi, Allah tetap jaga akidahnya. Di akhir hayatnya terucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian rahimakumullah wa jazakumullah. Yang kedelapan, untuk menggapai husnul khotimah adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan husnul khotimah. Sebagaimana kita seorang tua, kita nggak tahu anak kita minta apa. Kalau mereka minta, ayah, saya minta laptop untuk belajar karena sekarang harus, kita tahu dan kita berusaha. Demikian juga Allah ingin tahu hambanya minta apa. Allahumma hdim lana bi husnil khatimah wa la tahdim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, karuniakanlah aku kematian yang baik, husnul khatimah. Jauhkanlah aku dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Itu senantiasa kita lafazkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian kita kematian yang baik. Sehingga ini menjadi dawam baik kita. Doa-doa sebelum tidur, doa kita setiap habis sholat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang kesembilan adalah kita membaca doa Sayyidul Istighfar yang sangat terkenal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau. Engkau yang menjadikan aku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah hambamu. Demikian senantiasa kita lafazkan Sayyidul Istighfar ini untuk memberikan dorongan, kekuatan kepada kita untuk mengakui bahwasanya kita adalah hamba yang lemah dan Allah adalah Rabb kita yang Maha Kuat.
tempat kita bersandar, tempat kita minta segala sesuatu. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahimahullah wa jazakumullah, yang ini perlu kita hafal, ini perlu kita laksanakan setiap kita menjelang tidur, yaitu kita berdoa. Yang biasanya pendeknya bismika Allahumma ahya atau bismika amin, itu pendeknya. Tapi ada yang lebih panjang dan lebih lengkap, dan boleh kita nanti hafalkan doa-doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa wafadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rahbatan wa rahmatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabik alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsal. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena berharap dan takut hanya kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari ancamanmu kecuali hanya berlindung kepadamu. Aku beriman kepadamu ya Allah. Aku beriman kepada kitabmu yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabimu yang telah Engkau utus. Doa kita setiap malam sebelum kita menjelang tidur di samping doa yang pendek tadi. Demikian jamaah sekalian rahimahullah wa jazakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keimanan kita, menambah persiapan kita menuju kematian yang husnul iman. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Diampuni kita segala dosa kita nanti. Amin. Terima segala amal kita nanti. Saudara-saudara kita, ayah bunda kita, nenek kakek, anak, ponakan, siapapun yang telah mendahului kita,